Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Afifah dengan NIM 21042327 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi 13, yaitu tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses dalam merumuskan berbagai alternatif atau berbagai keputusan yang tersistem dan didasarkan pada data fakta yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau aktivitas yang bersifat fisik ataupun non-fisik guna mencapai tujuan yang lebih baik. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama, yaitu proses perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dengan sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan terdiri di atas 4 tahapan, yaitu yang pertama penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, yang ketiga pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang keempat yaitu evaluasi pelaksanaan rencana. Selanjutnya yaitu perencanaan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun indeks pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dengan perencanaan yang tepat, pembangunan dapat diarahkan secara terarah dan berkesinambungan. Proses perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu proses politik. Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk visi, misi, dan program yang ditawarkan presiden atau kepala daerah terpilih selama kampanye dalam rencana pembangunan jangka menengah. Yang kedua yaitu proses teknokratik. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Selanjutnya yaitu proses partisipasi. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Yang keempat yaitu proses top-down dan bottom-up. Pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Materi yang kedua yaitu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan.
Yang pertama yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat dengan Kementerian PPN atau Bappenas. Adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Adalah lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu gubernur atau bupati atau wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Materi yang ketiga yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dalam pembangunan terdapat 3 pilar yang berperan signifikan, yaitu negara atau pemerintah, investor atau swasta, dan organisasi sipil masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat bukan hanya tergantung pada negara yang mampu memerintah dengan baik, tetapi bergantung pula pada komponen lain yaitu sektor swasta sebagai pemilik modal dan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas pembangunan. Untuk itulah perlu dibangun suatu komunikasi aktif antar stakeholder. Dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat mutlak diperlukan, yaitu mencakup yang pertama, partisipasi dalam proses pembangunan, yang kedua, partisipasi dalam pertanggungjawaban hasil pembangunan, dan yang ketiga, partisipasi dalam menerima kembali pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tentu disesuaikan dengan kapasitas masing-masing, yaitu masyarakat tertentu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, dan masyarakat lainnya berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Keuntungan pemerintah menjalankan kolaborasi. Yang pertama, meningkatkan rasa memiliki kepada masyarakat terhadap suatu program sehingga menjamin kesinambungan program tersebut. Yang kedua, mengurangi hambatan terhadap inovasi-inovasi program, membantu penyebaran informasi, atau meningkatkan jumlah warga yang terlibat dalam implementasi program. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah. Yang keempat, program yang menekankan masyarakat cenderung sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kelima, sharing risk dalam arti segala risiko ditanggung bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dan sharing dana sehingga ketergantungan pada APBD berkurang. Yang keenam yaitu merealisasikan pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government. Materi yang keempat yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDG berisi tujuan pembangunan berkelanjutan, memiliki batas waktu tertentu dan target terukur yang harus dicapai hingga akhir 2030. Implementasi SDG menjadi komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan komitmen Indonesia kepada masyarakat global. Selanjutnya yaitu target SDGs. Yang pertama yaitu penghapusan kemiskinan, yang kedua penghapusan kelaparan, yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan, yang keempat pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih dan sanitasi, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan penurunan kesenjangan, yang kesembilan kota inklusif dan berkelanjutan, yang kesepuluh konsumsi dan produksi berkelanjutan, yang kesebelas pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, yang kedua-belas infrastruktur tangguh, industri inklusif dan inovatif,
Yang ke-13, perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Yang ke-14, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut. Yang ke-15, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kokoh. Dan yang ke-17 yaitu kemitraan untuk semua tujuan pembangunan. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.